Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sunandi Eko Ginanjar, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Sosial, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Presentasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang konsep ketertarikan dan rasa cinta serta kebutuhan afiliasi pada manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang dimana anggota kelompok bernama Insi Salimatul Hayat, Krisna Noval, dan Tri Anggraeni. Saya Sylvia Paujia selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Saya memberi kesempatan kepada Insi, Krisna, dan juga Tria untuk menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu tentang kesendirian dan kebersamaan. Kesendirian atau loneliness didefinisikan sebagai perasaan. Perasaan apa? Perasaan kehilangan dan ketidakpuasan yang dihasilkan oleh ketidaksesuaian antara jenis hubungan sosial yang kita inginkan dan jenis hubungan sosial yang kita miliki. Adapun aspek-aspek dari kesepian, yang pertama personality atau kepribadian individu dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan karakteristik perilaku dan berpikir. Kedua, social desirability atau adanya keinginan kehidupan sosial yang disenangi individu pada kehidupannya di lingkungannya. Tiga, depression atau adanya tekanan dalam diri yang mengakibatkan depresi. Selanjutnya, karakteristik orang yang loneliness. Orang yang loneliness ini memiliki penjelasan yang negatif terhadap depresi yang dialami. Lebih jauh lagi, orang yang loneliness menerima orang lain dalam cara yang negatif. Karena menerima orang lain dalam cara yang negatif, maka akan menyebabkan dirinya kehilangan kepercayaan sosial dan menjadi pesimis terhadap orang lain. Mereka juga cenderung lebih sadar diri dan memiliki kepercayaan diri yang rendah, sehingga berbicara dengan orang asing pun, orang yang loneliness lebih banyak membicarakan dirinya sendiri, lebih dominan membicarakan kehidupannya, dan menaruh sedikit ketertarikan terhadap lawan bicaranya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi loneliness, pertama, tidak ada keselarasan dalam hubungan. Jadi karena tidak ada keselarasan, maka otomatis dalam hubungan ini akan timbul ketidakpuasan. Lalu terjadi perubahan terhadap apa yang diinginkan seseorang dari suatu hubungan. Loneliness berhubungan dengan kepercayaan diri yang rendah, sehingga cenderung mereka tidak nyaman. Karena mereka tidak nyaman, maka mereka akan menghindari. Menghindari dari apa? Menghindari dari kontak-kontak sosial tertentu secara terus-menerus. Mereka lakukan secara terus-menerus. Nah, akibatnya akan mengalami loneliness. Selanjutnya yaitu tentang kebersamaan. Kebersamaan adalah suatu proses bagaimana prinsip persahabatan, hubungan pertemanan, pertolongan, keintiman, dan lain sebagainya. Selain itu, kebersamaan juga merupakan hubungan yang memiliki aspek kualitatif pertemanan, kerjasama, dukungan, dan konflik. Adapun aspek-aspek dari kebersamaan, yang pertama dukungan dan kepedulian. Nah, ini sejauh mana hubungan
sejauh mana kita menjalin sebuah hubungan dengan ditandai kepedulian, dukungan, dan juga minat. Yang kedua, pemecahan masalah. Dalam sebuah hubungan pasti akan ada namanya konflik atau masalah. Nah, sejauh mana sih kita menyelesaikan perselisihan tersebut secara efisien dan juga baik. Ketiga, konflik dan pengkhianatan. Sejauh mana hubungan ditandai dengan argumen, perselisihan, rasa kesal, dan ketidakpercayaan. Terakhir, pertemanan dan rekreasi. Sejauh mana menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman, baik di dalam maupun di luar lingkungan akademik atau kerja. Pasti kita akan mempunyai kesibukan masing-masing. Ada yang masih belajar, kerja, ataupun lain sebagainya, maka akan berkurangnya waktu kita bersama. Nah, di sini sejauh mana sih kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman kita? Seperti itu. Materi yang kedua adalah daya tarik interpersonal. Yang pertama, pengertian daya tarik interpersonal. Menurut Atkinson, daya tarik interpersonal merupakan sikap seseorang mengenai orang lain, di mana di dalamnya ada suatu proses psikologis yang berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan. Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, dan ketulusan. Sehingga dari faktor yang tadi dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin di antara kedua belah pihak. Sementara itu, menurut Henry Murray dan David McKellen serta McAdam dalam Diaksini tahun 2006, terdapat dua motif sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan hubungan dengan orang lain, yaitu yang pertama karena need of affiliation atau kebutuhan untuk berafiliasi. Kebutuhan untuk berafiliasi ini merupakan keinginan seseorang untuk membentuk dan mempertahankan beberapa hubungan interpersonal yang akan memberikan mereka ganjaran. Yang kedua, adanya need of intimacy atau kebutuhan untuk berhubungan intim. Maksudnya yaitu memilih hubungan yang hangat, dekat, dan komunikatif. Sementara menurut Baron dan Byron, selain kebutuhan di atas, terdapat juga kebutuhan stimulasi positif atau need for positive stimulation. Kebutuhan akan perhatian, need for attention, kebutuhan akan dukungan sosial, need for social support, dan kebutuhan akan perbandingan sosial, need for social comparison. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal diantaranya yang pertama adanya kesamaan atau similarity. Menurut acuan teori konsistensi kognitif dan Heider, jika kita menyukai orang lain, maka kita ingin mereka memilih sikap yang sama dengan kita. Hal ini supaya seluruh unsur kognitif kita konsisten. Kita menjadi tidak nyaman ketika orang yang kita sukai atau orang terdekat kita ternyata menyukai apa yang kita benci atau yang kita tidak sukai. Yang kedua, adanya kedekatan atau proximity. Berdasarkan teori konsistensi kognitif, kita akan berusaha untuk mempertahankan keseimbangan antara hubungan perasaan dan hubungan kesatuan kita. Secara lebih spesifik, kita dimotivasi untuk menyukai orang yang ada kaitannya dengan kita dan untuk mencari kedekatan dengan orang yang kita sukai. Tinggal atau bekerja berdampingan dengan orang lain yang tidak kita sukai akan menimbulkan tekanan psikologis, sehingga kita akan mengalami tekanan kognitif untuk menyukai orang yang ada hubungannya dengan kita. Yang ketiga, karena adanya keakraban atau familiarity. Semakin seringnya kita berhadapan dengan seseorang akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang tersebut. Sebagaimana hasil penelitian Robert Jajong tentang efek terpaan atau more exposure effect.
di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang akan mengembangkan perasaan positif pada objek dan individu yang sering mereka lihat. Dengan kata lain, rasa cinta akan tumbuh dan berkembang seiring intensitas keakraban yang terjalin antar individu tersebut. Dan yang terakhir, karena adanya daya tarik fisik. Salah satu alasan mengapa daya tarik fisik menjadi faktor yang penting adalah karena daya tarik fisik ini merupakan sumber informasi yang tampak dan dengan cepat mudah kita dapatkan. Hal lainnya adalah kecantikan bagi pasangan dapat meningkatkan harga diri. Meskipun penampilan fisik mungkin juga akan berakibat negatif. Artinya, seseorang yang dikelilingi banyak wanita cantik mungkin akan menjadi kurang menarik. Materi selanjutnya atau materi ketiga yaitu tentang pengembangan hubungan dalam interaksi sosial. Yang pertama ada pengertian atau definisi interaksi sosial menurut beberapa ahli. Menurut Basrowi, dalam buku Mengantar Sosiologi, interaksi sosial didefinisikan sebagai hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian, dan sejenisnya. Sementara menurut Parto Wisastro pada tahun 2003, ia menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Yang kedua, ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Sarwono dan Minarno pada tahun 2009, mengemukakan bentuk-bentuk interaksi sosial sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama. Adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dan ada unsur saling membantu satu sama lain. Yang kedua, adanya persaingan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk meniru atau melebihi apa yang dilakukan atau dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, adanya konflik, merupakan suatu ketegangan yang terjadi antara dua orang atau lebih karena ada perbedaan cara pemecahan suatu masalah. Yang terakhir atau yang keempat adalah adanya akomodasi. Akomodasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi ketegangan, perbedaan, dan meredakan pertentangan dengan melakukan kompromi sehingga terjadi suatu kesepakatan dengan pihak lain yang bersangkutan. Sedangkan menurut Parto Wisastro pada tahun 2003, bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua proses, yaitu yang pertama, proses-proses asosiasi yang terbagi menjadi pertama adanya akomodasi atau merupakan suatu proses penyesuaian aktivitas-aktivitas seseorang atau kelompok yang berlawanan menjadi sejalan. Yang kedua ada asimilasi, yaitu suatu proses yang dimiliki ciri pembentukan persamaan sikap, pandangan, kebiasaan, pikiran, dan tindakan sehingga seseorang atau kelompok itu cenderung menjadi satu, mempunyai perhatian dan tujuan-tujuan yang sama. Yang ketiga ada akulturasi, merupakan suatu aspek dari perubahan kebudayaan. Akulturasi itu sebagai proses dwi arah, yang artinya bahwa dua masyarakat mengadakan kontrak dan saling memodifikasikan kebudayaan masing-masing sampai tingkatan tertentu. Yang kedua yaitu proses-proses disosiasi yang terbagi menjadi pertama ada kompetisi, yaitu merupakan suatu persaingan yang terjadi antara perorangan atau kelompok dalam mencapai dan mendapatkan satu tujuan tertentu. Yang kedua ada kontraversi, merupakan suatu perbedaan-perbedaan pandangan, ide, dan tujuan yang terjadi pada suatu orang atau lebih sehingga menimbulkan pertentangan. Yang ketiga adanya konflik, yaitu suatu ketegangan yang terjadi perorangan atau kelompok dikarenakan adanya perbedaan pandangan tentang suatu masalah maupun penyelesaiannya. Materi selanjutnya yang keempat yaitu kegagalan dalam hubungan cinta. Yang pertama ada definisi putus cinta. Putus cinta didefinisikan sebagai sebuah kejadian berakhirnya suatu hubungan cinta yang telah dijalin dengan pasangannya.
Menurut Yuwanto, pada tahun 2011, seseorang yang masih mencintai pasangannya dan kemudian mengalami putus cinta biasanya akan menampilkan suatu reaksi kehilangan, terutama di awal putus cinta. Hal ini terjadi karena seseorang yang mengalami putus cinta biasanya masih terbayang akan hari-hari yang dilewati sebelumnya dengan pasangan mereka, dan ketika hubungan mereka kandas di tengah jalan, maka mereka harus belajar terbiasa dengan keadaan dan situasi yang baru. Yang kedua, ada dampak dari putus cinta terhadap psikologis. Yang pertama ada melemahkan sistem kekebalan tubuh. Ternyata putus cinta atau patah hati akan menghasilkan sekresi hormon stres yang akan mempengaruhi sistem imun tubuh selama rentang waktu tertentu, dan tentu saja ini membuat tubuh lemah dan menjadi lebih sensitif terhadap penyakit. Yang kedua ada sindrom patah hati. Sindrom patah hati adalah gangguan jantung sementara akibat stres. Sindrom ini memicu kontraksi ringan yang menyebabkan sensasi tersedak dan meningkatkan adrenalin. Beberapa gejalanya adalah nyeri dada, sesak napas, detak jantung tidak beraturan, dan tubuh terasa lemas, baru akan pulih dengan sendirinya dalam waktu lebih dari seminggu. Yang ketiga yaitu kadar dopamin atau oksitosin dan kortisol akan menurun secara drastis. Ketika seseorang sedang jatuh cinta dan sedang bersama dengan orang yang kita sayang, otak akan banyak memproduksi kedua hormon ini dan membuat kita merasa damai, nyaman, dan bahagia. Sayangnya, ketika putus cinta, kedua hormon ini akan turun drastis. Akhirnya, sebagai bentuk pertahanan, otak akan mengirimkan sinyal kepada kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal untuk mengeluarkan hormon adrenalin bersamaan dengan kortisol. Akibatnya, detak jantung akan meningkat tajam sehingga kesehatan organ jantung juga bisa terancam. Saat Anda merasa sakit hati setelah putus cinta, itu bisa terjadi dikarenakan otak bereaksi terhadap situasi dengan cara yang sama jika Anda terluka secara fisik. Dampak putus cinta terhadap psikologis yang terakhir yaitu anhedonia atau mati rasa. Anhedonia atau mati rasa adalah kondisi ketika seseorang kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu mereka sukai. Misalnya, orang tersebut menjadi menjauh dari hobinya, menolak berkumpul dengan orang lain, atau melakukan aktivitas lainnya. Anhedonia juga merupakan bagian dari gejala depresi. Selain itu, gejala anhedonia yang lainnya adalah seperti ketika seseorang yang mengalami anhedonia biasanya akan mengeluhkan hidup terasa sama saja. Apapun yang dilihat atau dikerjakan terasa sama dan tak lagi menarik, serta hidup terasa hampa dan tak berarti. Cara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.